Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai metode biaya pesanan dan biaya proses. Nama saya Alwan Ayasi, akan ditemani oleh Jonathan Christopher dan Vincent Wirawan. Oke, saya Alwan akan bahas tentang karakteristik biaya berdasarkan pesanan dan biaya dalam proses. Yang pertama, ada biaya pesanan atau job order costing. Job order costing ini merupakan metode menghitung ongkos produksi untuk suatu unit secara spesifik berdasarkan suatu pesanan. Nah, contohnya misalnya, proyek konstruksi untuk membuat rumah dari awal sampai akhirnya menggunakan job order costing ketika rumah tersebut diproduksi berdasarkan pesanan. Karena misalnya nih, A dan B. A mesen rumah dalam bentuk klaster, B mesen rumah dalam bentuk townhouse. Pasti dari segi biayanya pasti akan beda, mulai dari biaya bahan bakunya beda, biaya tenaga kerja langsungnya beda, sama BOP-nya akan beda. Nah, kalau teman-teman tahu lagi ya, konveksi. Konveksi ini biasanya dia menghitung biaya berdasarkan pesanan teman-teman. Contohnya misalnya, ada suatu konveksi, nerima orderan dari BEM FE sama BEM FMIPA. Gak mungkin dong, biaya yang dikeluarkan untuk BEM FE dan FMIPA ini bakal sama. Misalnya aja dari contohnya, desainnya akan beda, bahannya akan beda. Otomatis itu akan mempengaruhi biaya bahan baku. Belum lagi BTKL-nya. Misalnya BEM FE cuma mesen 100 baju, BEM FMIPA 150 baju. Pasti BTKL-nya dan BOP-nya akan beda, gitu teman-teman. Yang kedua, ada biaya proses atau process order costing atau proses costing. Merupakan metode untuk menghitung biaya produksi massal dari suatu barang atau jasa. Nah, biasanya teman-teman, perusahaan yang menggunakan metode ini tuh produksinya berjalan secara terus-menerus teman-teman. Nggak kayak tadi nih yang berdasarkan pesanan. Jadi meskipun ada pesanan atau enggak, perusahaan tetap melakukan produksi. Contohnya, bank menyediakan sejumlah deposit yang sama untuk tiap konsumen. Nah, terus abis itu, bank menyediakan banyak produk dan menjualnya secara seimbang kepada semua konsumen. Dalam tiap menerima deposit, bank pasti butuh dong yang namanya ongkos untuk menjalankan proses atau biaya. Nah, terus abis itu ongkosnya tuh berupa apa aja sih? Misalnya aja, gaji karyawan, terus listrik, beban administrasi, kayak terus bank perlu menyediakan satpam dan lain-lain. Itu masuk ke dalam biaya bank. Contoh lainnya misalnya teman-teman tahu pabrik biskuit deh. Pabrik biskuit kan nggak mungkin nggak produksi kan kalau nggak ada pesanan, kecuali pabrik biskuitnya catering. Oke, nah di dalam pabrik biskuit itu kan produksinya berjalan secara terus-menerus. Maka biayanya itu akan dihitung berdasarkan biaya dalam satu periode produksi tersebut teman-teman. Berapa biaya bahan baku yang digunakan, terus berapa BTKL yang dipakai, terus berapa BOP yang harus dikeluarkan, itu dihitung dalam satu periode teman-teman. Gitu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara job order costing dengan proses costing. Yang pertama, di job order costing, produknya itu cenderung heterogen atau banyak variannya. Kenapa? Karena produksi di job order costing ini dilakukan berdasarkan pesanan. Tadi, pesanan A, B, dan C itu karakteristik produknya nggak mungkin sama. Pasti beda-beda, mulai dari desainnya beda, bahannya beda, terus jumlahnya juga beda. Kalau di proses costing, produknya cenderung homogen. Kenapa? Karena ketika di proses costing, produksinya itu berjalan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Misalnya, dari awal nih produksi barang A, ya sampai akhir ya barang A terus yang diproduksi. Tadi contohnya deh, biskuit. Perusahaan biskuit dari awal ya produksi biskuit, sampai itu perusahaan tutup juga akan produksi biskuit. Gitu. Terus kalau di job order costing, B-nya itu diakumulasi berdasarkan pesanan. Nah, tadi pesanan A, B, dan C pasti akan beda. Jadi pesanan A itu biayanya ya pesanan A, B pesanan B ya pesanan B, B pesanan C ya pesanan C. Terus kalau di proses costing, biaya itu diakumulasi dari proses atau departemen. Seperti yang saya bilang di slide sebelumnya tadi, perhitungan biaya di proses costing ini diakumulasikan dalam satu periode. Jadi biaya periode ini dikeluarin berapa sih? Nah itu nanti yang jadi biaya produksi di proses costing. Nah terus kalau di job order costing, biaya per unitnya dihitung dari total biaya pesanan dibagi banyak unit yang diproduksi selama dalam pesanan. Misalnya, tadi produk A, B, C. Produk A itu biaya produksinya 100.000. Terus menghasilkan pesanan untuk pesanan 10. Jadi biaya per unitnya 10.000. Misalnya produk B. Tadi kalau produk B ini total biayanya 100.000, ngasilin pesanan sebanyak 25. Berarti satu unitnya harganya 4.000 gitu. Terus kalau di proses costing,
Biaya per unit dihitung dari total biaya proses selama periode dibagi unit yang diproduksi selama periode. Misalnya, dalam satu periode, perusahaan ngasilin biskuit 1.000, tapi perusahaan ngeluarin biaya sebesar 1 juta. Jadi biaya per unit untuk satu biskuitnya itu Rp1.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menghitung biaya per unit dengan menggunakan perhitungan biaya pesanan. Contohnya, contoh langsungnya aja nih misalnya, Delia, dia tuh mau membuat perusahaan namanya PNP. Pas dia bikin perusahaan, dia dapat pesanan, langsung nih dapat 2 pesanan, namanya Supply Shake 001 sama Liga Strong 001. Nah, masing-masing itu 100 botol. Nah, Delia ini setuju menerima pesanan tersebut dan akan menjualnya nanti dengan menambah 50% dari total biaya produksi gitu harga jualnya. Oke, kita bakal hitung dulu biaya yang dibutuhin. Untuk memproduksi dua benda tersebut, Delia butuh bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead. Nah, overhead ini dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, habis itu biaya bahan baku yang digunakan itu ada 1.780, biaya tenaga kerjanya adalah 300, dapatnya dari karena jam kerjanya itu 20 jam dan biayanya itu $15 per jam, jadi dapat 300. Terus tarif overheadnya itu yang dianggarkan tuh $12 per jam. Nah, ini selama 20 jam, berarti BOP applied atau BOP yang dibebankannya itu sebesar 240. Oke, perhitungannya kita bakal bahas di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan perhitungan dari soal sebelumnya. Untuk memproduksi kedua barang tersebut, Delia ini membutuhkan bahan baku langsung sebanyak $1.780, terus tenaga kerja langsungnya $300, didapat dari $15 per jam selama 20 jam, terus overheadnya itu $240, didapat dari $12 per jam selama 20 jam. Nah, ketika jumlah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung sama overhead dijumlahkan, kita dapat jumlah biaya sebanyak $2.320. Nah, itu menghasilkan tadi nih 200 unit pesanannya, Supply Shake 001 100 sama Liga Strong 001 sebanyak 100, jadi 200. Nah, untuk itu biaya per unitnya kita dapat sebanyak $11,60 per unit. Nah, untuk itu kita bisa menghitung harga jual per botolnya. Tadi si Delia kan menginginkan 50% lebih tinggi dari biaya produksi ya harga jualnya. Berarti tinggal kaliin aja biaya per unitnya dikali 150%, sama dengan 11,4. Jadi si Delia ngejual produknya ini satu botolnya $11,4 gitu. Selanjutnya ini ada lembar biaya pesanan. Nah, lembar biaya pesanan ini dibuat biasanya tuh setiap ada pesanan baru, teman-teman. Nah, di dalamnya tuh sama sebenarnya kayak perhitungan tadi, yang ada biaya bahan baku langsungnya berapa, terus biaya tenaga kerja langsungnya atau BTKL-nya berapa, terus ada BOP applied atau BOP yang dibebankannya berapa. Nah, nanti bakal ada juga total biaya produksinya berapa, terus ada juga nanti di dalamnya tuh ada jumlah unit yang diproduksinya berapa, sehingga nanti bakal ada yang namanya total biaya per unit gitu. Nah, selanjutnya ini ada nanti kita bakal bahas mengenai arus biaya pada akun. Nanti ada akuntansi untuk bahan baku, akuntansi untuk biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, akuntansi untuk biaya overhead, akuntansi untuk barang jadi, akuntansi untuk biaya pokok produksi, dan biaya non produksi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai akuntansi untuk bahan baku. Bahan baku ini merupakan akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan di bawah Aktiva Lancar. Hal ini berfungsi sebagai akun pengendali untuk semua bahan baku. Jadi pembelian apapun yang berbau-bau persediaan ini pasti akan meningkatkan akun bahan baku. Nah, contohnya penggunaan bahan baku ini kita lihat dari soal Delia. Nah, perusahaannya PNP tadi ini baru dimulai nih, sehingga dia nggak punya persediaan awal. Nah, untuk memproduksinya kan pasti butuh persediaan dong. Akhirnya Delia beli bahan baku sebanyak $3.500 yang terdiri dari herbal, protein nabati, penambah rasa, kapsul, kotak, dan lain-lain secara kredit. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi, Delia ini butuh 1.780 bahan baku langsung untuk supply shake sama 1.300 untuk Liga Strong. Nah, ringkasannya tuh seperti ini nih. Yang beginning balance-nya kan 0 karena dia nggak punya persediaan awal tadi.
Nah, dia membeli sebanyak 3.500, dipakai sebanyak 3.080. Dari tadi 1.780 ditambah sama 1.300. Dapatlah ending balance-nya 420. Nah, terus untuk lembar biaya pesanan supply check 001, dia nambahin direct materialnya itu 1780 karena tadi dia menggunakan biaya langsungnya itu, biaya bahan baku langsungnya itu 1780. Nah, terus dia dapat number unitsnya 200, tadi dia produksi supply shake 001 nya sebanyak 200 buah. Nah, untuk Liga Strongnya tadi sama kayak yang supply shake, direct materialsnya itu tinggal ditambahin 1300 sama number of unitnya 100. Nanti bakal ditambah sama direct labor atau BTKL, terus ditambahin sama BOP, nanti dapat total cost. Untuk dapat unit costnya tadi tinggal dibagi total costnya sama number of units atau jumlah barang yang diproduksi. Begitu. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai akuntansi untuk tenaga kerja langsung. Nah, oke, langsung ke contoh soal aja. Untuk produksi supply shake 001 sama Liga Strong 001, pastinya Delia butuh dong yang namanya tenaga kerja. Nah, untuk itu kita harus memperhitungkan nih, berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Nah, untuk supply shake 001 sendiri, Delia membutuhkan waktu 20 jam tenaga kerja untuk memproduksi produk tersebut. Nah, rata-rata biayanya 15 per jam, $15. Nah, berarti total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi si supply shake itu adalah $15 dikali 20, berarti $300. Nah, itu bisa dimasukin ke lembar biaya pesanan. Nah, untuk Liga Strong 001, Delia membutuhkan waktu 30 jam tenaga kerja langsung dengan biaya upah rata-ratanya $15 per jam. Berarti biaya yang dibutuhkan itu adalah $450, bisa dimasukin ke lembar biaya pesanan. Nah, total keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi dua produk tersebut tinggal ditambahin antara supply shake 001 dengan Liga Strong 001. Jadi total biayanya itu $750. Begitu. Nah, sekarang saya bakal bahas mengenai akuntansi untuk overhead. Gini teman-teman, kita langsung soal aja. Masih dengan soal yang sama, yaitu Delia, perusahaan PNP. Nah, Delia ini memproyeksikan bahwa anggaran BOP-nya adalah sebesar $14.400 dengan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung sebanyak 1.200 jam. Nah, untuk itu kita harus hitung nih tarif BOP-nya berapa. Caranya, tinggal membagi antara anggaran BOP dibagi sama dasar pembebanannya. Sama dengan $14.400 tadi dibagi sama 1.200. Dapatlah tarif overhead-nya sama dengan $12 per jam tenaga kerja langsung. Nah, supply shake tadi membutuhkan waktu 20 jam kerja. Sedangkan kalau Liga Strong ini butuh waktu 30 jam kerja. Kita hitung dulu biaya overhead-nya dari supply shake berapa. Caranya sama kayak tadi nih, tinggal tarif overhead-nya dikali sama jam aktualnya. Berarti kan $12 dikali sama 20. Nah, kalau Liga Strong itu $12 dikali sama 30 jam. Nah, nanti kita bakal dapat yang namanya BOP yang dibebankan. Itu tinggal nambahin aja BOP supply shake tambah Liga Strong tadi. Sama dengan 240 ditambah 360. Kita dapat BOP dibebankan itu $600. Nah, tapi ternyata teman-teman, pas realisasinya, overhead yang muncul itu senilai $615. Berarti BOP aktualnya lebih tinggi daripada BOP yang dibebankan. Nah, selisihnya 15 lebih tinggi. Berarti BOP yang dibebankan lebih rendah dong daripada BOP aktualnya. Namanya BOP under applied atau BOP kurang dibebankan gitu. Oke, untuk ringkasannya mungkin bakal dibahas di slide selanjutnya. Nah, seperti apa yang kita bahas tadi, ini ringkasan untuk tadi overheadnya. Nah, BOP aktualnya tadi kan dapat 615. Itu dari biaya sewa, biaya peralatan, terus akumulasi depresi penyusutan pabrik, asuransi pabrik. Nah, terus kalau yang dibebankannya itu dari jam tenaga kerja langsungnya 600. Berarti kan ada selisih 15. Yang BOP dibebankannya lebih rendah. Gitu. Nah, terus habis itu ini yang BOP tadi nih kita masukin deh ke lembar biaya pesanan. Nanti bakal kita pakai buat menghitung biaya per unitnya. Kayak tadi yang awal udah kita bahas tuh, kan BB, biaya bahan baku, ditambah BTKL, ditambah overhead ya. Itu dapat nanti total cost
Nah, total cost ini dibagi sama unit yang produksi, itu dapat nanti namanya unit cost atau biaya produk. Nah, untuk selanjutnya bakal dibahas sama Vincent. Akuntansi untuk barang jadi dalam job order costing. Setelah selesai diproduksi, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dijumlahkan untuk menghitung biaya produksi suatu pesanan. Kemudian, biaya pesanan yang telah diselesaikan ditransfer dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Akhirnya, biaya tersebut ditambah ke beban dalam laporan laba rugi. Untuk memastikan perhitungannya akurat, dibuatlah laporan harga pokok produksi. Contohnya, pesanan SupliCheck 001 yang diselesaikan pada bulan Januari dengan lembar biaya seperti pada gambar. Karena SupliCheck 001 telah selesai dikerjakan, jumlah biaya produksi SupliCheck 001 sebesar $2.320 harus ditransfer dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Dapat dilihat pada gambar, biaya bahan baku sebesar 1.780 ditambah biaya tenaga kerja langsung sebesar 300 ditambah biaya overhead sebesar 240. Total biayanya sebesar 2.320. Kemudian dipindahkan ke finished goods account atau akun barang jadi sebesar $2.320. Akuntansi untuk harga pokok penjualan. Pada perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan, unit produk dapat diproduksi untuk pesanan pelanggan tertentu atau diproduksi dengan harapan dapat dijual nantinya. Jika suatu pekerjaan dilakukan khusus untuk satu pelanggan, kemudian dikirim kepada pelanggan, biaya barang jadi akan menjadi harga pokok penjualan. Gambar berikut adalah contoh laporan harga pokok penjualan. Akuntansi untuk biaya non-produksi. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas penjualan dan administrasi umum diklasifikasikan sebagai biaya non-produksi. Biaya ini merupakan biaya periodik dan tidak dibebankan pada produk, karena biaya tersebut bukanlah bagian dari arus biaya produksi. Misalnya, Helpline melalui 3 proses yang dipusatkan pada Departemen Produksi dan Departemen Peracikan. Pada departemen ini, tenaga kerja langsung memilih herbal, vitamin, mineral, dan bahan penyatu yang tepat untuk produk yang diproduksi. Kemudian bahan-bahan tersebut ditakar dan dicampur dalam mesin pencampur untuk pengadukan. Setelah produk tersebut jadi, Helpline mengiklankan produknya. Biaya iklan ini merupakan biaya non-produksi. Bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun pada perhitungan biaya proses. Arus biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya proses hampir sama secara umum dengan biaya pesanan, yaitu ketika bahan baku dibeli, maka akan mengalir ke persediaan bahan baku. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead akan dibebankan melalui barang dalam proses. Dalam perhitungan biaya proses, setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses tersendiri. Ketika barang selesai dalam satu departemen, barang tersebut dipindahkan ke departemen berikutnya. Dalam perhitungan biaya proses, biaya diakumulasikan per departemen untuk periode waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meringkas aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk dari departemen sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu picking department, kemudian ditransfer ke encapsulating department, kemudian terakhir ditransfer ke bottling department. Dampak persediaan barang dalam proses pada perhitungan biaya proses. Output unit setara atau equivalent unit of output adalah unit telah terselesaikan dan dapat diproduksi dengan jumlah usaha yang telah dilakukan pada periode acuan. Setiap unit yang ditransfer keluar adalah unit setara. Akan tetapi, unit-unit yang tetap dalam persediaan akhir barang dalam proses adalah unit-unit yang belum selesai. Oleh karena itu, seseorang dalam bagian produksi harus mengawasi kondisi akhir barang dalam proses untuk memperkirakan tingkat penyelesaiannya. Jadi unit yang sudah selesai dan unit barang dalam proses akhir adalah dua hal yang berbeda. Jenis-jenis dalam proses costing. Terdapat dua jenis proses produksi, antara lain yang pertama sequential processing.
Dalam sequential processing, unit-unit harus melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Jadi setiap proses dilakukan secara berurutan. Contohnya Heilbronn yang membuat suplemen kesehatan. Pertama, bahan baku diracik di departemen peracikan. Kemudian dibawa ke departemen pengapsulan, dan terakhir dibotolkan di departemen pembotolan. Proses-proses tersebut harus dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, parallel processing. Dalam parallel processing, dua atau lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Unit-unit yang telah setengah jadi dapat dikerjakan secara simultan dalam dua proses berbeda. Kemudian secara bersamaan dibawa ke proses akhir untuk penyelesaian. Contohnya pada perusahaan laptop. Proses pertama yaitu memproduksi disk drive, di mana disk drive diproduksi, dirakit, dan diuji. Kemudian proses kedua yang dilakukan saat bersamaan, motherboard dicetak, dirakit, dan diuji. Kemudian kedua subkomponen disatukan melalui departemen perakitan. Metode perlakuan persediaan awal barang dalam proses rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang pada dasarnya menggabungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini untuk menghitung biaya per unit. Intinya, biaya disatukan dan hanya satu biaya rata-rata yang dihitung dan dibebankan baik untuk yang ditransfer keluar maupun unit yang tetap dalam persediaan akhir. Contoh kasus metode rata-rata tertimbang. Peracikan Heilbronn memiliki data sebagai berikut. Dapat dilihat pada contoh tersebut, biaya barang dalam proses 1 Juli $3.525. Kemudian biaya barang ditambahkan dalam bulan Juli $10.125. Total biaya yang disatukan ini sebesar $13.650 dirata-ratakan dan dibebankan ke unit yang ditransfer keluar ke unit persediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joe. Ada 5 unsur yang harus ada, yaitu analisis aliran unit secara fisik, lalu perhitungan unit-unit ekuivalen, perhitungan biaya per unit, penilaian persediaan, yang terakhir rekonsiliasi biaya. Nah, lalu kita masuk ke metode pertama, yaitu metode rata-rata tertimbang. Nah, secara garis besar metode rata-rata tertimbang ini akan seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa pembagian biayanya itu dari cost per unit atau total biaya, yaitu 3525 ditambah 10125 sama dengan 13650. Lalu dibagi dengan total biayanya, total unitnya yaitu 52500. Maka ketemu biaya per unitnya 0,26. Nah, untuk membuktikan lagi, kita coba pakai perhitungannya, yaitu barang yang dikeluarkan atau transfer out 0,26 dikali sama total unitnya yaitu 50.000, ketemulah 13.000. Lalu dalam prosesnya yaitu 2.500 dikali sama 0,26 ketemu 650. Maka jadi totalnya itu sama dengan 13.650. Nah, kalau kalian melihat kotak-kotak yang hijau ini, nah disebutkan juga di bawahnya kalau satu kotak hijau itu totalnya 10.000. Nah, yang kotak hijaunya itu cuma 1/4 itu sama dengan 25%, berarti 2.500. Maka sesuai gambar yang ditunjukkan, maka 20.000 tambah 30.000 tambah 2,5 sama dengan 52.500. Itu total unitnya. Nah, kita masuk secara detail ya. Nah, untuk analisis aliran unit secara fisik, sesuai gambar ya, bahwa di sini disebutkan bahwa pertama unit persediaan awal dalam prosesnya itu 20.000 dengan 75% komplit, 25%-nya belum selesai. Nah, lalu ditambah sama pembelian sebesar 40.000. Lalu ketemulah dalam periode itu 60.000. Nah, setelah diselesaikan akhirnya ditemukanlah bahwa cuma 30.000 yang selesai, dikerjakan yang selesai. Lalu yang dalam proses awal itu yang 20.000 selesai semua, jadi totalnya 50.000. Nah, lalu unit sisanya kan 10.000, 60.000 kurang 50.000, 10.000. Nah, dibilang belum selesai 75%, baru selesai 25%. Tapi karena ini baru nyari unit ekuivalen, nah nanti baru analisis unit secara fisik, maka
kita totalin dulu 50.000 sama 10.000, jadi sama-sama 60.000. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu menghitung unit ekivalen. Kayak yang tadi saya udah bilang, unit ekivalen itu menghitung total persediaan atau total barang yang sudah selesai di akhir proses. Kayak yang tadi saya udah bilang, bahwa memang sudah selesai 50.000, 30.000 dari pembelian yang sudah selesai, terus sama 20.000 di persediaan awal yang udah selesai juga, jadi 50.000. Nah terus 2,5 ini dari 10.000 dikali persentase penyelesaian, yaitu 25%, ketemulah 2,5, jadi totalnya 52.500. Nah kita masuk ke perhitungan biaya per unit, yaitu disebutkan bahwa di awal total biayanya adalah 13.650 dari 3525 ditambah 10.125, jadi ketemulah 13.650. Nah dibagilah sama total biayanya, total unitnya, yaitu 52.500. Jadi per unitnya harganya $0,26. Nah untuk penilaian persediaan, ini dicek lagi dari barang yang sudah selesai sama barang yang masih ada atau belum selesai. Nah kan tadi barang yang sudah selesai itu 50.000. Nah dikalikan sama biaya per unit tadi, ketemulah 13.000. Lalu untuk yang masih dalam proses, untuk yang sudah selesai tapi masih jadi persediaan akhir, nah dikalilah 2,5 kali 0,26, jadi ketemulah 650. Lalu terakhir rekonsiliasi biaya, nah dibandingkan apakah benar atau tidak. Nah kan tadi 13.000 ditambah 650, jadi 13.650. Kalian cocokkan sama biaya yang pertama keluar, 3525 sama 10.125, jadinya 13.650. Harus sama ini. Kalau nggak sama, pasti kalian mesti cek lagi di barang yang ditransfer atau yang barang akhir dalam proses. Nah masuk ke metode FIFO. Nah secara garis besarnya pun sama. Yang membedakan adalah kalau tadi dia mengambil total unitnya itu dari semuanya, ini nggak semuanya. Mungkin nanti kita bakal bahas lebih jelas lagi di penjelasannya. Nah untuk analisis aliran unit secara fisik, semuanya sama sih, nggak ada bedanya, karena ini menjelaskan bagaimana proses barang masuknya. Yang bedakan adalah menghitung unit ekuivalennya. Kalau tadi kan yang metode rata-rata timbang kan dia ngitung semuanya kan, bener-bener semuanya. Nah kalau ini dia ngitung yang dilakukan saat itu juga, karena tadi dibilang dia punya persediaan awal itu 20.000 tapi udah selesai 75%. Berarti kan udah selesai kan 25%. Nah itu kenapa di sini yang terhitung cuma 25%-nya itu doang, yaitu 5.000. Oleh karena itu 30.000 ditambah 5.000 terus ditambah sama persediaan akhir yang udah selesai, yaitu 2.500, ketemulah 37.500. Nah oleh karena itu perhitungan biaya per unitnya pun berubah dari yang 10.125 karena dia cuma ngitung 10.125 karena dia cuma ngitung biaya bulan itu doang. Jadi 10.125 dibagi 37.500, ketemulah 0,27. Nah masuk ke penilaian persediaan. Di penilaian persediaan ini ya gitu, sisanya 2.500 dibagi sama 0,27. Sorry. Dia cuma ngitung di persediaan akhirnya doang. Jadi 2,5 dikali sama 0,27, ketemu 675. Nah ini rekonsiliasi biayanya dari unit di persediaan awal barang dalam proses, terus unit yang mulai dikerjakan diselesaikan, terus barang di persediaan akhir barang dalam proses ini dari kan kalau 4875 itu dari 5.000 dikali sama 0,27. Terus 8.100 itu dari 30.000 dikali sama
eh, sama ada apa tadi, 30.000 dikali sama 0,7, 0,27. Terus yang 675 dari 2,5 dikali 0,27, ketemulah 1350. Nah, untuk yang biaya juga sama, 3525 tambah 10125 ketemu 13650. Nah, lalu kita masuk ke bagian ke-6, yaitu pencatatan jurnal, biaya pesanan, dan proses. Nah, kita mulai dari biaya pesanan dulu. Nah, kita asumsikan bahwa dalam biaya pesanan itu transaksi yang terjadi itu seperti ini, dari 1 sampai 8. Material costingnya 3,5, untuk pembeliannya 3,5, terus untuk terpakainya 3280, terus BTKL nya 750, terus overheadnya 12, ya 12% lah, berapa lah ya, dan sebagainya. Nah, penjurnalan pun akan seperti ini. Jadi dia itu menjurnal itu sesuai transaksi. Nah, yang membedakan dengan proses costing adalah di proses costing itu biasanya pada pakai departemen, dan dari departemen ini semuanya itu udah langsung dimasukin ke beberapa part. Jadi misalnya kayak yang ini nih. Nah, kan kayak ada overhead lainnya, atau kayak under apply overhead dimasukin kemana. Nah, kalau di proses costing, nah udah langsung itulah apa sebutnya ya, bukan diakuisisi, tapi kayak langsung dibebankan ke beberapa departemen. Jadi kayak langsung direct material itu berapa, direct labor itu berapa, apply overhead itu berapa. Nah, untuk penjurnalan pun paling yang beda adalah dari WIP-nya. Nah, kalau yang departemen pickingnya nanti WIP picking, terus nanti dari bottling di WIP bottling, encapsulating di encapsulating. Dan nanti gitu. Paling yang bedakan adalah setelah dia dipindahkan, jurnalnya bagaimana. Jurnalnya akan seperti ini. Nanti misalnya kamu mau pindahin dari picking ke encapsulating, ya udah WIP picking yang total itu kamu kreditkan, kamu debitkan WIP encapsulating. Sampai di departemen terakhir, nanti WIP departemen terakhir nanti kamu kreditkan, nanti ya udah produk jadinya di debit. Nah, ini menambah terus ya. Paling selesai sih sampai situ. Terima kasih.